pasti pernah sih untuk rasa khawatir banyak hal. Ibaratnya kalau saya dengan umur segini mungkin dalam hal pekerjaan, karir pasti ada kekhawatiran. Untuk masa depan seperti apa pasti ada khawatir. Tentang masa depan, tentang semuanya, makanan atau apa, masa depan, hari esok. Kenapa aku bisa khawatir? Karena ketakutan yang terlalu menguasai diri aku hingga akhirnya aku khawatir dan aku nggak percaya bahwa Tuhan beserta aku. Padahal bahwasanya Tuhan selalu beserta kita. Jadi kenapa aku khawatir? Mungkin karena lingkungan atau situasi yang mendesak yang membuat kita menjadi khawatir dan hilang kepercayaan atau pengharapan. Kadang kita mungkin dalam kesulitan, tetapi kita khawatir, berkat kenapa ya saya sudah berdoa, tapi kadang berkat itu tidak ada. Khawatir akan masalah hari esok. Tapi kata Tuhan kan jangan khawatir karena hari esok ada kesusahannya sendiri. Khawatir tuh selalu kepikiran tentang pelajaran, keluarga. Yang membuat saya khawatir adalah masa depan yang masih belum kelihatan sih. Oh pernah sekali. Kalau saya perhatiin sih karena kita punya ekspektasi ya. Kita nanti takut begini, takut kita punya harapan, misalkan kayak saya punya anak, pengen nanti anaknya pengen sekolah di ini, khawatir nih maksudnya mampu gak duit kita gitu. Ketika kita punya ekspektasi, disitulah kadang timbul kekhawatiran, ketakutan. Khawatir itu pasti ada, manusia pun punya khawatir. Contohnya kayak saya punya kekhawatiran, saya bisa nggak nih, saya kan punya keluarga, bisa nggak saya menghidupi keluarga saya, dengan cara apa, seperti apa, itu kekhawatiran saya seperti itu. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, salam jumpa bersama saya Sundari dalam program Meja Mencari Jawaban. Tema yang akan kita bahas kali ini tentang kekhawatiran, yang dimana saat ini kita akan berdiskusi bersama narasumber dan teman-teman di studio untuk memperdalam pemahaman kita mengenai topik-topik yang menarik. Adapun topik-topik yang akan kita angkat dalam program ini merupakan jawaban dari banyak pertanyaan dari pemirsa sekalian. Saat ini di studio saya sudah bersama dengan narasumber dan juga rekan-rekan saya. Saya perkenalkan langsung dengan narasumber kita, Bapak Wesley Parapat. Shalom, Pak. Shalom. Dengan Saudara Hazel. Shalom. Shalom. Dengan Saudara Gion. Shalom. Shalom. Nah, kita sudah melihat begitu banyak jawaban dari masyarakat terkait dengan hal kekhawatiran. Nah, program ini akan membahas segala hal yang berkaitan dengan hal kekhawatiran ini. Nah, menurut teman-teman di studio nih, apa sih arti kekhawatiran? Atau ada pengalaman pribadi mungkin dalam mengalami kekhawatiran khusus mungkin? Ya mungkin saya Mbak, sebenarnya ketika bicara khawatir saya agak senang gitu, karena buat saya setiap manusia pasti khawatir gitu, termasuk saya gitu. Kayak saya waktu bangun pagi gitu loh, ketika saya berangkat kerja gitu, saya khawatir apakah jalanan macet gitu loh, apakah saya akan terlambat gitu, saya khawatir gitu. Dan begitu sampai di tempat kerjaan tetap rasa khawatir tetap ada gitu di sebagian buat kita. Dan bagi saya, apakah pekerjaan saya akan nanti berjalan dengan lancar gitu loh. Nah, bagi saya kekhawatiran adalah bagian dari manusia itu sendiri gitu loh. Nah, kebetulan depan kita ada Pak Wesley gitu, mungkin bisa menjelaskan gitu. Apakah saya gitu kayak yang khawatir yang seperti saya jelaskan tadi gitu loh. Apakah khawatir itu ya fine gitu loh, biasa aja gitu. Khawatir itu memang ada dan nggak usah ini gitu loh. Tapi apakah khawatir juga sebenarnya nggak boleh gitu loh. Apakah khawatir itu boleh atau khawatir tidak boleh gitu. Bagaimana menjelaskannya? Gitu. Ya, jadi begini, apa yang tadi Gion ceritakan, bahwa semua manusia itu pasti khawatir, ya. Dan satu hal yang normal. Kenapa? Karena natur kita adalah natur dosa. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, itu kekhawatiran pasti ada. Ya. Jadi yang tadi disampaikan oleh Gion itu adalah satu hal yang normal, bahwa setiap manusia selalu khawatir. Tetapi apa yang kita akan bahas pada kesempatan ini bukan masalah khawatir tidaknya seseorang. Yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana supaya kita tidak dikungkum atau dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi setiap orang pasti khawatir. Yes, pasti khawatir. Kita mulai bangun pagi mungkin akan ada kekhawatiran sampai kita tidur. Tetapi yang jadi masalah bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran.
Jadi konteks kekhawatiran yang kita bahas pada program ini bukan sekedar khawatir, tapi bagaimana supaya kita tidak dikungkum atau dikuasai oleh kekhawatiran. Ya. Nah Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan kekhawatiran berbeda dengan terkungkum dengan kekhawatiran sendiri. Kekhawatiran itu semua orang pasti khawatir. Iya. Nah kalau kita bilang terkungkum kekhawatiran itu seperti apa contohnya Pak? Jadi begini ya, kita harus mengerti dulu definisi tentang khawatir. Sekali lagi, khawatir di sini adalah tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi kalau kita menggunakan kata khawatir, bukan sekedar khawatir, tapi tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Oke. Kalau kita melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kekhawatiran itu adalah takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Ya. Kekhawatiran adalah takut akan sesuatu yang belum terjadi. Apa artinya? Artinya kekhawatiran itu sebetulnya ada di dalam pikiran kita. Karena kan belum terjadi. Fisik kita belum mengalami ketakutan itu. Baru hanya sebatas di dalam pikiran. Jadi kekhawatiran itu selalu berawal dari pikiran. Ya, oke. Itu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba menyimak lebih dalam lagi, ya, mempelajari lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan kekhawatiran sesuai dengan Alkitab. Ya. Alkitab mendefinisikan kekhawatiran ada beberapa hal. Tapi sebelum masuk ke definisi, coba kita lihat kata asli dari khawatir yang ada di Alkitab. Ya. Jadi bahasa Yunaninya itu adalah merimnao. Merimnao. Ya. Merimnao ini berasal dari dua kata, yaitu merizo dan nous. Merizo itu adalah membagi atau terbagi, sedangkan nous itu adalah pikiran. Jadi merimnao atau kekhawatiran adalah pikiran yang terbagi. Nah, pikiran yang terbagi itu maksudnya seperti apa, Pak? Jadi apa yang dimaksud dengan terbagi bisa kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 8. Coba tolong Gion dibaca Yakobus 1 ayat 8. Yakobus 1 ayat 8 demikian firman Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, dikatakan di sana orang yang mendua hati. Jadi orang yang pikirannya terbagi. Nah, itu yang disebut dengan kekhawatiran. Terbaginya pikiran. Ya. Nah, itu bahasa aslinya merimnao, artinya pikiran yang terbagi. Tadi dalam bahasa Indonesianya kita mendefinisikan bahwa khawatir adalah ketakutan yang belum tentu terjadi. Itu ada di dalam pikiran kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana menurut Alkitab? Apa yang dimaksud dengan Alkitab mengenai kekhawatiran? Ya. Jadi yang pertama, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kekhawatiran adalah sebuah dosa. Definisi Alkitab tentang kekhawatiran adalah sebuah dosa. Dosa yang bagaimana tuh Pak? Nah, jadi begini ya, dosa yang bagaimana tentunya ya. Nah, coba kita sering membaca firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu mereka yang terpanggil di dalam rencananya. Kita baca juga dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 7. Janganlah engkau khawatir, sebab akulah yang memelihara engkau. Matius 6 ayat 32b. Bapa surgawi mengetahui kebutuhanmu. Ketika kita membaca firman-firman itu, di sana dikatakan bahwa kita tidak perlu khawatir. Ketika kita khawatir, kita sedang tidak mempercayai firman ini. Kan Tuhan bilang mengatakan apa? Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Janganlah engkau khawatir, karena aku yang memelihara engkau. 1 Petrus 5 ayat 7. Ketika kita khawatir, berarti kita sedang tidak taat atau sedang tidak melakukan firman Tuhan. Disinilah kita berdosa di hadapan Allah. Jadi kita tidak melakukan firman atau tidak taat kepada firman. Coba kita melihat ketika Hawa dibujuk oleh iblis. Tuhan Allah berkata kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah itu, karena kalau engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Oke,
Itu perintah Allah, itu perkataan Allah kepada Adam dan Hawa. Apa yang dilakukan? Dimakan juga. Sebabnya kenapa? Karena Hawa mendapat informasi baru tentang pohon tersebut. Dari siapa? Dari ular, yaitu setan. Setan mengatakan, tidak, engkau tidak akan mati. Engkau bahkan akan menjadi seperti Allah. Akan mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Dan menurut Hawa, kelihatannya buah itu baik. Hawa memakan buah itu karena apa? Karena dia tidak percaya kata-kata Allah. Bahwa kalau dia makan, dia akan mati. Dia lebih mempercayai kata-kata siapa? Setan. Iblis. Ketika Hawa tidak percaya kepada firman Tuhan, disitulah dosa pertama terjadi. Jadi ketika kita membaca firman dan kita tidak mempercayainya, kita sedang berdosa di hadapan Allah. Ketika kita sedang khawatir, kita sedang berdosa atau sedang tidak mempercayai firman Tuhan. Ya, itu definisi pertama tentang kekhawatiran. Yang kedua, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi firman ini mau mengatakan bahwa tubuh kita sebetulnya bait Allah. Ya, tubuh kita ini bait Allah karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Nah, kekhawatiran ternyata itu dapat merusak tubuh. Merusak tubuh gimana Pak? Kan kalau kita tahu ya kalau merokok iyalah merusak tubuh. Nah, jadi begini, ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran, biasanya orang yang tingkat stres tinggi, itu dapat merusak pencernaan. Dapat membuat migrain. Ya. Dapat membuat gondok. Nah, penyakit-penyakit ini semua disebabkan oleh stres atau kekhawatiran. Sehingga kekhawatiran itu sudah merusak tubuh kita. Sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh ini adalah bait Allah. Jadi definisi kekhawatiran menurut Alkitab, kalau kita khawatir, kita sedang merusak bait Allah. Ya, karena kekhawatiran itu bisa merusak tubuh kita. Sakit penyakit akan lebih banyak di dalam tubuh kita. Nah, tubuh ini adalah bait Allah. Yang ketiga, definisi Alkitab tentang kekhawatiran. Kekhawatiran merupakan gejala seseorang yang tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kita bisa melihat ketika seorang ini khawatir atau dikuasai kekhawatiran, kita bisa tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Karena ternyata setelah disurvei, orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, baca Alkitab setiap hari, melakukan saat teduh, firman dilakukan setiap hari, terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah, ternyata lebih tidak mudah untuk dikuasai kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu adalah indikator baik tidaknya hubungan dia dengan Tuhan. Semakin dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, semakin dia dapat menguasai kekhawatiran. Bukan kekhawatiran yang menguasai dia. Tapi seperti ini Pak, bicara soal yang tadi gitu. Saya punya teman gitu loh. Nah dia sering rajin gitu loh, sering rajin ke ibadah, ke gereja, apa segala macam. Nah dalam ini kan berarti dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan gitu. Makanya dia sering gereja, apa segala macam. Tapi dia tetap khawatir gitu loh Pak. Atau dikungkum dengan kekhawatiran Dia tetap dikungkum dalam kekhawatiran gitu. Pertanyaan dia saya. kan sering ke gereja, sering apa gitu. Pertanyaan saya. Apakah dengan melihat seseorang sering datang ke gereja, tidak pernah absen setiap tahun, setiap minggu rajin ke gereja, bahkan ada orang yang sering pelayanan, bahkan ada orang yang mengikuti atau mendengar firman Tuhan seminggu bisa 3 kali karena ikutan persekutuan doa dan lain sebagainya, bahkan seorang pengkhotbah, seorang pendeta pun, apakah dengan jabatan pendeta, apakah dengan melihat orang yang rajin ke gereja, itu menandakan dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Tidak. Bukan itu indikator melihat seseorang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Indikator seseorang yang memiliki hubungan yang intim dari Tuhan dilihat ketika dia mendapat masalah. Apakah dia merespon masalah dari dimensi Allah
atau dari dimensi manusia. Ketika orang ini yang rajin ke gereja, bahkan seorang pendeta yang setiap hari membaca firman Tuhan, merespon masalah kehidupan dia dari dimensi manusia, saya masih meragukan apakah dia memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Tetapi seorang ibu rumah tangga yang terus tekun menekuni kehidupannya, takut akan Allah, ketika ada badai keluarga datang, dia bisa meresponi masalahnya dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Saya bilang ibu ini lebih memiliki intimasi dengan Tuhan dibandingkan seorang pendeta atau seorang yang rajin ke gereja. Oh, tapi begini Pak, contoh lain misalkan saya sendiri begitu ya. Ketika saya tinggal bekerja, anak saya titipkan ke babysitter. Ya. Tapi naluri seorang ibu ya Pak ya. Bisa mungkin setiap berapa jam sekali saya melihat, oh sedang apa anak saya gitu. Atau tanya sama babysitternya, gimana sih anak saya Mbak, apakah udah ini? Betul sekali Pak. Nah begitu kan, itu naluri seorang ibu untuk khawatir ke anaknya gitu. Ya, jadi begini ya. Itu pun saya melihat bahwa dalam kasus ini kita masih dikuasai oleh kekhawatiran. Ya. Jadi ketika kita meninggalkan anak kita dan kita serahkan kepada babysitter, harusnya kita sudah percaya sama dia untuk mengurus. Kemudian kita pergi ke kantor, kita konsentrasi dan fokus kepada pekerjaan kita dong. Jangan sampai pikiran kita mendua. Kelihatan tadi ada mendua. Satu ke pekerjaan, satu lagi sebentar-sebentar, anak saya gimana ya? Telepon, Mbak, anak udah minum susu apa belum? Mbak, anaknya udah tidur apa belum? Mbak, anaknya lagi ngapain? Akhirnya apa? Kelihatan pikiran kita terbagi kan? Satu, kita harus kerja karena kita dituntut melakukan pekerjaan kita di kantor dengan baik. Sementara pikiran kita ke anak yang di rumah. Itulah yang disebut dengan kekhawatiran. Dan banyak orang pergi ke gereja, di dalam gereja duduk, pikirannya nggak di situ, di luar. Di mana? Di masalah yang sedang dia hadapi. Tapi dia memuji Tuhan. Tetapi orang tetangga melihat ini rajin sekali ya, Bapak ini ke gereja. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, waduh, merespon masalah dari dimensi manusia. Kenapa? Ketika dia ke gereja, itu pikiran dia masih di permasalahan. Jadi dia terbagi. Kekhawatiran itu merimnau, meriso, dan nous. Pikiran yang terbagi. Pikiran yang mendua hati. Ya. Jadi kalau seperti itu Pak, misalnya kayak Mbak Sun tadi bicara soal anak kan, dia masih dikuasai oleh kekhawatiran. Maksudku kan ya biar bagaimana kan tetap butuh gitu laporan kan, kita jadi tahu gitu loh anak kita lagi apa gitu, lagi sedang apa gitu kan. Kita sebagai manusia juga tetap ya seperti itu Pak, khawatir itu sama kayak aku gitu, sama kayak Mbak Sun kan, kita tetap butuh. Tapi dasar kekhawatirannya gitu, karena tidak percaya kan. Tadi Sundari mengecek anaknya udah sampai mana, bagaimana keadaan anaknya. Itu sebetulnya dia lakukan karena ketidakpercayaan. Padahal ketika dia berangkat ke kantor, dia sudah mempercayakan anaknya kepada babysitter. Ya. Nah ketika dia terus menanya-nanya, akhirnya apa? Sebetulnya dia belum percaya. Makanya dia ngecek. Nah ini yang disebut dengan dikuasai oleh kekhawatiran. Ya. Nah, sejauh mana Pak kita bisa dikatakan ya menyerahkan kekhawatiran kita gitu Pak? Kalau tadi kan Bapak kasih ilustrasinya sebagai babysitter. Kalau kita udah percaya babysitter ya harusnya percaya aja gitu Pak. Ya, jadi kita harus mengerti lagi. Sekarang kita harus melihat kenapa kita khawatir kan? Sekarang begini, ada beberapa hal yang membuat kenapa manusia itu bisa khawatir. Ya, yang pertama bahwa manusia kadang menggunakan logika sehingga dia merasa khawatir. Ya, coba kita lihat ketika Petrus berjalan di atas air. Ini kisah Petrus berjalan di atas air. Tuhan Yesus mengatakan apa? Ini aku. Kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Maka jawab Yesus kepada Petrus, mari datanglah. Dan Petrus berjalan di atas air. Ketika Petrus berjalan di atas air dan merasakan adanya tiupan angin, maka dia tenggelam.
ketika tiupan angin itu mengenai tubuh dia, logika dia jalan. Loh, kok saya bisa? Apa ada orang yang bisa mampu berjalan di atas air? Jadi ketika dia fokus dia kepada Kristus, dia akan mampu berjalan di atas air. Seluruh pikirannya hanya tertuju kepada satu, bahwa itu adalah Tuhan. Dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika logikanya bermain, wah ini saya ada di atas air, mana mungkin saya bisa berjalan. Ketika logikanya main, jatuhlah dia tenggelam. Makanya Yesus mengatakan apa? Hei orang yang kurang percaya. Ketika seluruh fokus hidup kita kepada Kristus, seharusnya kita tidak mungkin merasa khawatir lagi atau dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi kita melihat di sini, logika itu sering membuat kita jatuh di dalam kekhawatiran. Ya. Nah, seperti tadi Sundari mengatakan, pada saat anaknya ditinggal, oh iya, logika Sundari berjalan. Ini bisa nggak ya babysitter saya jaga anak saya? Terus anak saya lagi apa nih? Semua ada di pikiran. Wah, nanti kalau misalnya jatuh dari tempat tidur bagaimana? Oh udah, saya cek dulu. Mbak, itu anak gimana? Sedang apa sekarang? Kenapa? Karena ada di pikiran. Sudah terjadi belum? Belum. Tetapi pikiran itu yang mendorong kita melakukan action. Actionnya apa? Telepon si mbaknya. Artinya apa? Kita sedang dikuasai oleh kekhawatiran. Ya, itu yang pertama. Kenapa kita khawatir? Karena sering menggunakan logika kita. Ya, yang kedua, karena kita berbuat dosa. Jadi kenapa kita khawatir? Karena kita berbuat dosa. Ya, kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 10, Kejadian 3 ayat 10, di mana di sana diceritakan manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Firman Tuhan berkata demikian. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ini kisah ketika Adam jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan datang. Adam, di manakah engkau? Langsung ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jadi dosa membuat kita khawatir, ya, dan dikungkum oleh kekhawatiran. Nah, saya akan lebih menjelaskan dengan sebuah ilustrasi. Begini, ada adik dan kakak, ya, di sebuah keluarga. Suatu hari si adik memecahkan perhiasan bebek mamahnya dari kristal yang mahal, ya, dipecahkan sama si adik. Kemudian si adik berusaha untuk menutupi kesalahan dia sapu semua, dia sembunyikan. Tetapi dia tidak tahu bahwa kakaknya melihat semua kelakuan si adik. Kebetulan orang tua mereka pergi keluar kota. Nah, si kakak melihat bahwa si adik yang memecahkan mainan atau hiasan bebek ibunya. Nah, oke. Terus kemudian ibunya datang. Semua berjalan biasa. Setiap pagi, kedua adik kakak ini oleh ibunya selalu diberikan uang jajan. Ya, katakanlah 100 rupiah uang jajan. Si adik 100, kakak 100. Nah, sampai di sekolah, si kakak ngomong sama si adik, "Dek, uang jajanmu minta 50. Wah, nggak boleh kak. Nanti saya laporin loh kalau kamu yang memecahkan bebek. Loh, kakak tahu ya? Iya, saya tahu kamu yang memecahkan bebek. Akhirnya apa? Dikasih 50. Nah, besok sama lagi. Ketemu di sekolah, "Dek, minta uang 50. Enggak, bebek." Nah, takut dia. Ini sampai di rumah, "Dek, tolong sepatu kakak diberesin semua, dicuci." "Ah, nggak mau, bebek." Akhirnya apa? Si adik ini dikuasai oleh si kakak. Karena apa? Karena dosa atau kesalahan si adik. Oke. Sudah 1 minggu, si adik merasa dijajah oleh kakaknya. Semua harus mengikuti perintah kakaknya. Pas satu hari Minggu sore, datanglah si adik ke ibunya tanpa diketahui si kakak. "Mah, adik mau mengaku." "Mengaku apa, Dek?"
Ade tadi kemarin memecahkan hiasan bebek mama. Mama tahu kalau ada yang memecahkan? Loh, mama tahu ya? Iya, mama tahu. Tapi mama menunggu supaya kamu datang dan mengaku bahwa kamu yang memecahkan. Nah, iya ma, Ade minta maaf ya, karena ada yang memecahkan. Oke, mama maafkan, gak apa-apa dek, yang penting kamu sudah mengaku. Dah, selesaikan urusannya. Urusan dosa itu selesai ketika si anak itu mengaku dosanya. Dah. Hari Senin, datang ke sekolah dengan petatang petenteng lah si adik. Datang kakaknya seperti biasa, dek minta 50, tidak. Bebek, terserah, ngomong terserah sama mama. Karena aku kemarin sudah mengaku semua kalau bebek itu aku yang pecahkan. Sejak saat itu si kakak bisa nggak menguasai si adik? Tidak. Ketika kita jatuh dalam dosa, kekhawatiran-kekhawatiran lain itu sama iblis bisa mengungkum kita. Satu-satunya cara apa? Minta ampun atas dosa yang kita lakukan. Dan iblis tidak bisa lagi mendoktrin. Tidak bisa lagi mengklaim bahwa kita adalah orang berdosa. Tapi seberapa banyak ketika kita jatuh dalam dosa, ada suara dalam hati, buat apa kamu pelayanan? Buat apa kamu ke gereja? Buat apa kamu berdoa? Udah gak usah. Sama seperti si kakak kepada adik. Dikuasai terus oleh dosa. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Kenapa kita khawatir? Karena sering menggunakan logika. Ingat, Petrus berjalan di atas air. Ketika fokusnya kepada Kristus, dia mampu. Tapi ketika logikanya bermain, dia jatuh. Ketika kita mendapat masalah, fokuskan hidup kita kepada Kristus dan kita mampu berjalan di atas masalah-masalah hidup kita. Ya? Karena apa? Masalah itu pasti ada nggak? Pasti ada. Sampai kapan masalah itu nggak ada? Sampai kita pindah rumah ke 1x2 meter. Nah, disitulah kita nggak punya lagi masalah. Jadi yang jadi masalah bukan masalah dong. Bagaimana kita merespon masalah? Apakah kita mau merespon masalah dari dimensi manusia atau mau respon masalah dari dimensi Allah? Responlah masalah dari dimensi Allah sehingga kita tidak dikungkum oleh kekhawatiran. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Bahwa kita berbuat dosa sehingga kita menjadi khawatir atau dikuasai oleh kekhawatiran. Artinya kalau kita jatuh dalam dosa ya sudah sepatutnya kita harus segera minta ampun sama Tuhan ya Pak ya. Betul. Karena kan seringkali kita udah berbuat dosa tapi kita kayaknya ya udah biasa aja atau malah nggak minta ampun, malah itu yang akan mengintimidasi kita ya Pak ya. Ya, Itulah betul. yang akan membuat khawatir. Ya, jadi yang pertama kita menggunakan logika, makanya kita khawatir. Yang kedua kita sering berbuat dosa karena itu khawatir. Yang ketiga, kita tidak sadar kalau Allah menyertai kita. Kita harusnya mengerti kalau Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, kita baca di Matius 28 ayat 20b. Tolong Gion mungkin bisa baca Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20b, demikian firman Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa, setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita sampai di akhir zaman, sampai kita meninggal. Ini udah firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Mazmur 23 ayat 4. Coba Hisel baca Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Ayatnya yang keempat. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku tidak takut bahaya karena apa? Engkau besertaku. Jadi Tuhan selalu beserta kita, walaupun kita ada di lembah kekelaman. Seberapa besar masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kita harusnya mengerti dan tahu bahwa Allah menyertai kita. Kenapa orang sering dikungkum oleh kekhawatiran? Karena dia tidak sadar, karena dia tidak tahu, dan dia tidak mengerti bahwa Allah selalu menyertai kita. Ya, ada satu ilustrasi yang lebih kena, mungkin kita bisa supaya bisa memahami poin yang ini ya. Ada seorang bapak di sebuah desa yang tiap harinya berjualan sayur ke kota. Setiap pagi dia menggendong sayurnya ke kota. Satu hari
ada tetangganya yang memiliki mobil bak, pergi juga ke kota. Pas sampai di tengah jalan, dia berhenti, si tetangga ini. Nama si tukang sayur ini katakanlah Pak Badu. Ya. Kemudian si tetangganya ini mengatakan, Pak Badu mau kemana? Biasa Pak, saya mau menjual ke kota. Oh kebetulan saya juga mau ke kota. Ayo Pak Badu, saya bantu. Bapak ikut aja naik mobil saya, sebab Bapak tidak capek. Ya. Kemudian dinaikinlah sayurnya ke bak mobil. Kemudian berangkatlah. Sampai di kota, si Pak Badu turun dari mobil. Si tetangga ini nanya, Pak Badu kenapa Bapak begitu capek? Iya, tadi selama saya ada mobil, saya tetap gendong sayur saya. Sementara fungsinya mobil itu apa? Supaya dia tidak terlalu capek menggendong, ya kan? Tapi dia naik ke mobil tetap menggendong. Inilah kita. Seberapa banyak kita sering melakukan hal itu? Ya. Kita tidak mengerti ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tetap saja beban itu kita selalu pikul. Ya nggak mungkin. Ya, dikasih bantuan tapi kita nggak mengerti. Bahwa si Pak Badu harusnya mengerti pada saat ada tetangganya mau menolong dia, harusnya kan dia tinggal duduk aja santai di bak dan sayurnya ditaruh. Ini nggak tetap digendong, ya percuma aja kan? Nah, kelihatannya bodoh, tapi seberapa banyak kita melakukan hal itu dengan kekhawatiran hidup kita. Kita hampir sama seperti si Pak Badu tadi, melakukan hal yang bodoh di hadapan Allah. Ya, jadi itu yang ketiga, kenapa kita sering khawatir? Karena kita tidak mengerti bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan yang keempat, kenapa kita sering khawatir? Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Coba saudari baca di Yeremia 17 ayat 5-8. Apa kata Tuhan tentang orang yang mengandalkan kekuatan sendiri? Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Stop. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, kemudian? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terus? Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Ia akan seperti semak buluh di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Kenapa kita sering dikungkung oleh kekhawatiran? Yang keempat, karena kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Tetapi ayat 8 mengatakan apa tadi? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak khawatir dalam tahun kering. Walaupun tahun kering, dia tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi yang keempat adalah kenapa kita sering khawatir, karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ya. Tapi begini Pak, kadang meskipun kita sudah menyerahkan semua masalah kita nih sama Tuhan, maksudnya kita menyerahkan kekhawatiran kita nih sama Tuhan. Ya. Tapi terkadang masalah itu kan tetap ada gitu. Nah, ya. Inilah apakah sudah menyerahkan apa belum? Kan pertanyaannya begitu. Nah, saya kasih ilustrasi ya. Saya punya anak. Ketika anak saya umur 5 tahun, saya belikan dia sebuah robot-robotan, mainan robot. Pada zaman dulu itu memang robot-robotan adalah mainan yang lumayan baik untuk anak-anak pada zaman itu. Sekarang sudah pada game semua ya. Tapi zaman dulu belum ada handphone kan. Nah, saya belikan anak. Tingginya sekian, ya. Hampir sebesar anak saya. Kemudian saya kasih ke anak saya. Nah, ini hadiah dari Bapak.
Wah, begitu senangnya anak saya. Kemudian dia ambil mainannya, ternyata dia punya masalah. Masalahnya apa? Dia tidak bisa membuka mainannya dari dalam kardus. Dia memiliki satu masalah, betul ya? Nah, apa yang dia lakukan? Dia kembali lagi ke saya, "Pak, tolong bukain." Karena dia tidak mampu. Nah, oke, saya bukain. Ketika saya mau berusaha untuk membuka, anak saya masih tetap di sana dan terus berusaha untuk memegang kardus juga, ingin membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Padahal dia mau menyerahkan ke saya, kan tadi ngomongnya, "Pak, tolong bukakan." Dia menyerahkan ke saya. Tapi ketika dia sudah serahkan, dia tetap mau membantu saya membuka dusnya itu. Nah, seberapa sering kita sama Tuhan seperti itu? "Tuhan, aku punya masalah. Aku mau menyerahkan masalahku kepadamu." Tetapi jam 2 pagi bangun lagi, kepikiran lagi masalah. Jam 3 pagi bangun lagi, kepikiran lagi masalah. Seperti tadi yang Sundari katakan. Itu sama seperti anak kecil mau menyerahkan masalahnya kepada bapaknya, tapi tetap ikut membantu untuk menyelesaikan masalah dia, membantu bapaknya. Tetapi apa yang saya lakukan waktu itu? "Nak, kamu tunggu di sana, duduk baik-baik di sana, biar papa yang akan bukakan mainan ini. Setelah saya buka dengan baiknya dan cepat, baru saya kasih ke anak." Seharusnya kan kita begitu. Yang dimaksud dengan berserah total adalah kita kasih, "Pak, ini mainan, tolong bukakan." Kemudian kita duduk diam. Menunggu. Menunggu apa? Menunggu waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Bukan waktunya kita dalam menyelesaikan masalah dan bukan cara-cara kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itulah yang disebut dengan percaya. Menyerahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Tapi banyak orang menyerahkan kekhawatiran tapi tetap khawatir juga. Kenapa? Karena dia ikutan. Mau membantu Tuhan menyelesaikan masalah dia. Katanya tadi suruh saya yang selesaikan masalah. Kenapa kamu ikut-ikutan, kata Tuhan. Udah, tunggu diam. Artinya apa? Ketika malam saya punya masalah, ya, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya punya masalah besok pagi di kantor begini. Saya minta Tuhan tolong bantu saya. Selesai. Udah. Kalau saya seperti anak tadi yang duduk diam menunggu Tuhan bapaknya menyelesaikan masalahnya, saya akan bisa tidur dengan nyenyak. Pagi-pagi bangun dengan segar. Dan ketika kesegaran itu membuat saya mampu untuk menyelesaikan masalah di kantor besoknya. Bukan setiap jam, "Tuhan, ini masalah, nanti jam 2 pagi. Gitu. Akhirnya nggak tidur, hanya untuk apa? Artinya dia apa? Dia belum menyerahkan total masalahnya itu kepada Tuhan. Karena dia masih mengandalkan dirinya sendiri itu ya Pak. Karena dia masih mengandalkan kekuatan dia sendiri. Jadi sebetulnya kalau mau lihat kekhawatiran itu ya, kita lihat di dalam Matius 6 ayat 27 berkata demikian. "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jadi kekhawatiran kita tidak menambah apa-apa, tidak mengurangi apa-apa, tidak berbuat apa-apa. Ya. Jadi siapakah dari kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta? Tidak. Berarti memang nggak ada untungnya lah ya Pak ya? Iya. Karena apa? Di dalam ayat sebelumnya Tuhan mengatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung tersebut?" Iya. Kita tuh lebih dari burung-burung itu di mata Tuhan. Berarti Tuhan akan memelihara kita nggak? Ya, 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan apa? "Jangan engkau khawatir karena aku yang memelihara engkau." Ya. Jadi kekhawatiran itu, kenapa kita sering khawatir? Karena kita pertama menggunakan logika. Kedua, kita berbuat dosa. Yang ketiga, kita tidak mengerti, tidak tahu bahwa Allah menyertai kita sampai pada akhir zaman. Yang keempat, kadang kita menggunakan kekuatan kita sendiri sehingga kita dikungkum oleh kekhawatiran. Tadi Bapak sudah membahas bagaimana 4 hal yang membuat kita khawatir gitu Pak. Iya. Nah sekarang pertanyaannya nih Pak, justru bagaimana sih cara kita nih Pak, kita kan manusia gitu Pak, untuk kita nggak terjebak gitu loh Pak
dan dikungkung oleh kekhawatiran itu gitu loh Pak. Ya, oke. Jadi sebelum kita masuk ke jawaban dari pertanyaannya Hazel, saya mau menjelaskan lagi bahwa sebetulnya kekhawatiran itu ya seperti begini. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan satu hari untuk memikul 5 kg. Satu hari 5 kg. Besok berapa? 5 kg. Besoknya lagi 5 kg. Kita diberi kekuatan hanya memikul satu hari untuk 5 kg. Ketika kita khawatir hari esok, kita sedang menarik 5 kg hari besok ke hari ini. Menjadi berapa? 10 kilo. Padahal Tuhan hanya memberikan kekuatan kepada kita hanya 5 kilo. Ketika kita khawatir, kita sedang menarik kekhawatiran esok kepada hari ini. Kalau kita khawatir 1 minggu di depan, berarti kita sudah membawa 35 kilo kita angkut hari ini. Mungkinkah kita bisa sanggup mengangkutnya? Tidak mungkin. Karena apa? Karena kita hanya diberi kekuatan untuk mengangkut 5 kilo. Kemampuan kita hanya untuk 5 kilo. Kenapa kita menarik 1 minggu ke depan? Bagaimana kalau 1 tahun? 360 kali 5 kilo. Itu mau kita tanggung hari ini. Hancur kita. Makanya kekhawatiran itu bisa menghancurkan tubuh. Bisa membuat banyak penyakit. Kenapa? Karena sebetulnya nggak perlu kita tanggung. Ya. Dan di dalam firman Tuhan dikatakan di sini ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Doa Bapa kami pun kita diajarkan Tuhan Yesus apa? Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pada hari ini. Artinya apa di sana? Bahwa kita tidak perlu memikirkan sesuatu hal yang terlalu jauh. Kenapa? Karena Tuhan akan menyertai kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan sudah tahu. Jadi kita nggak usah lagi menarik lagi yang tidak kita tahu. Apa yang kita tahu hari ini, itulah yang kita lakukan. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Hazel, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Yang pertama, untuk supaya kita tidak khawatir, kita baca di dalam Matius 6 ayat 32b. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Hal pertama, supaya kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Fokuslah kepada kebutuhan kita dan bukan kepada keinginan kita. Karena dalam ayat 32b tadi dinyatakan apa? Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, sekarang masalahnya banyak orang lebih menonjolkan apa yang dia inginkan daripada yang dia butuhkan. Betul ya? Nah, katakanlah ada 7 miliar orang di muka bumi ini. Saya percaya bahwa ke-7 miliar orang yang saat ini hidup di muka bumi ini, tidak satu pun dari mereka yang mengerti kebutuhannya. Kenapa? Karena mereka bukan menciptakan, tetapi diciptakan. Sebagai contoh, manusia menciptakan handphone. Betul ya? Kemudian, apa yang dibutuhkan oleh handphone ini, yang tahu siapa? Handphone itu bukan manusia. Makanya manusia ketika menciptakan handphone, kita selalu melapiskan handphone kita dengan, apa namanya itu? Silikon. Casing. Kemudian kacanya ditutup dengan apa? Tempered glass. Ya, anti gores. Si handphone nggak tahu apa yang dibutuhkan. Tapi manusia tahu apa yang dibutuhkan supaya jangan rusak, kasih tempered glass. Supaya jangan rusak kalau jatuh, kasih casingnya. Kenapa? Karena kita menciptakan handphone diciptakan. Demikian juga kita ini diciptakan oleh Tuhan. Yang tahu atas kebutuhan kita yang paling sempurna siapa? Tuhan. Tetapi kita tahu atas keinginan kita semua, betul nggak? Iya. Kalau ditanyakan butuhan, susah. Tapi keinginan, banyak. Ya, ingin itu, ingin ini, banyak. Jadi sebetulnya kita yang tahu itu bukan kebutuhan kita. Yang kita minta kadang-kadang sama Tuhan adalah yang kita ingini. Nah, kalau kita berfokus kepada apa yang kita ingini, kita akan merasa khawatir sampai kapanpun. Jadi supaya untuk tidak khawatir, kita harus berfokus kepada apa yang kita butuhkan.
Bagaimana kita tahu apa yang kita butuhkan? Miliki keintiman hubungan dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan mengerti kita hanya butuh sebuah mobil, tidak 10 mobil. Kita hanya butuh 1 rumah, bukan 10 rumah. Tetapi ada nggak orang yang punya 2 rumah? Ya, bisa nggak dia memiliki intimasi? Bisa. Kenapa? Tuhan izinkan dia punya 2 rumah untuk apa? Investasi. Karena Tuhan tahu nanti anaknya sudah besar, harus sekolah, dari situlah dijual. Jadi yang penting sekarang intimasi dengan Tuhan. Ya, ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan demikian. Happiness is not what you want, but what you have. Artinya dalam bahasa Indonesia, kebahagiaan itu bukanlah apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita miliki. Karena apa? Kalau kebahagiaan itu apa yang kita inginkan, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, dan kita tidak akan pernah puas. Punya rumah sebesar apapun, sebanyak apapun, berlibur ke seluruh dunia pun sudah, ke planet juga sudah berlibur, tapi kita tidak pernah puas. Kenapa? Karena bagi saya happiness is what I want. Kita tidak pernah akan happy. Tetapi ketika kebahagiaan itu adalah apa yang kita miliki, ya, itu artinya bagaimana? Oke, saya hanya memiliki sebuah motor. Ya sudah, saya happy-happy aja sama motor. Saya hanya memiliki rumah kontrakan. Ya happy-happy aja. Bagaimana saya happy? Saya menciptakan kebahagiaan di dalam rumah saya, walaupun itu kontrakan. Tapi banyak orang yang punya rumah besar-besar, tapi dalamnya tidak bahagia. Betul? Tapi banyak orang yang sederhana punya rumah kontrakan, tapi dia bisa menciptakan kebahagiaan. Jadi dalam kata lain, happiness is not what you want, but what you have. Bisa saya artikan demikian bahasa Indonesianya. Bahwa kebahagiaan itu bukan dicari, tetapi diciptakan. Ketika kebahagiaan itu dicari, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Tetapi ketika kebahagiaan itu diciptakan, kita dapat mendapatkan kebahagiaan itu setiap saat, kapanpun. Karena itu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Kita sendiri. Kita nggak bisa berlibur ke luar negeri. Ya berlibur ke Bandung. Bisa happy nggak? Bisa. Kalau nggak punya uang untuk berlibur ke Bandung, ya nggak usah berlibur, diam aja di rumah. Bisa bahagia nggak? Bisa. Main sama anak-anak. Iya kan? Main di taman, rumah depan ada taman, main di sana sama anak-anak. Jadi kebahagiaan itu diciptakan. Tetapi ketika kita berfokus kepada apa yang kita inginkan, wah saya bahagia kalau saya bisa berlibur ke luar negeri. Kalau saya punya rumah di sini, punya rumah di sana. Kita tidak akan pernah bahagia. Happiness is not what you want, but what you have. Ya? Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan kalau kita fokus harus pada kebutuhan gitu kan Pak? Bukan kepada keinginan kepada ya? Keinginan. Nah, bagaimana kalau kita nih khususnya mungkin banyak anak-anak muda bermimpi lah Pak gitu. Kita pengen ini, kita pengen suatu hari punya ini, punya itu gitu Pak. Padahal belum tentu itu kebutuhan kita gitu. Nah itu gimana Pak? Nah justru itu. Banyak orang punya mimpi. Sebetulnya orang itu memiliki keinginan. Ingin ini, ingin ini, ingin ini. Ya. Sekarang begini, bagaimana supaya mimpi itu bukan merupakan sebuah keinginan tapi kebutuhan. Kan itu kan pertanyaannya ya. Nah, ketika kita bagaikan carang yang menempel di pokok anggur, kata firman Tuhan ya, akulah pokok anggur dan engkaulah carangnya. Ketika si carang ini tetap menempel, dia akan mengerti apa rencana Tuhan dan dia akan mengerti bagaimana dia harus bermimpi. Ya, bukan berarti memang betul. Masa ya udah kalau begitu saya nggak usah mikir-mikir lah, nggak usah mikir cari kerja. Kalau suruh kerja ya nggak usah kerja, nggak begitu. Tetap bahwa kita punya satu mimpi. Saya nanti mau berkeluarga, iya bagus. Nanti anak saya mau saya sekolahin ke sana, iya bagus. Tetapi semua rencana ini harus didasari oleh pengenalan yang benar akan Allah. Ketika semua rencana mimpi-mimpi kita atau katakanlah keinginan dalam tanda kutip ya, itu semua ada di dalam rencana
dan didasari oleh pengenalan yang benar akan Allah, maka itulah yang disebut dengan kebutuhan. Jadi kunci pokoknya adalah miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi begini Pak, ya, di Matius ayat 6 itu kan sudah jelas gitu. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Bapak kan tahu gitu. Tahu. Tapi kadang-kala manusia kan punya pemahaman yang berbeda gitu loh Pak. Sama seperti yang Hazel udah ceritakan gitu loh. Maunya, Bapak tahu gitu loh, manusia butuh seperti ini. Tapi kan manusia kan belum tentu punya pemikiran yang sama gitu. Misalnya kayak aku gitu loh, sama orang tua lah, kamu butuhnya ini gitu loh, tapi aku butuhnya hal yang lain gitu loh. Kamu butuhnya sekolah penjurusan ini gitu loh, tapi buat aku butuhnya penjurusan yang ini gitu loh. Nah, kebutuhan yang dipandang Allah, Bapa dalam hal ini, dengan kebutuhan yang aku manusia pandang kan belum tentu sama gitu loh Pak. Tidak sama. Tidak sama gitu. Pertanyaannya kenapa tidak sama? Karena kita tidak sepikir dan sekehendak dengan Bapa surgawi. Ketika kita memiliki intimasi, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, di mana kita merupakan carang yang menempel kepada pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan tahu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemana kita harus sekolah. Sekarang begini ya, saya mau kasih ilustrasi. Saya berkata sama teman saya, kamu tahu nggak rencana bapak saya terhadap saya? Ya enggak lah, kan dia teman saya kan, saya tanyakan. Tahu nggak dia? Tidak mungkin. Terus, kamu yakin nggak kalau saya tahu apa rencana bapak saya terhadap saya? Oh iya, pertanyaan saya kenapa? Kok kamu yakin saya tahu? Karena kamu anaknya. Apa arti anak di sana? Memiliki hubungan yang erat dan sering berkomunikasi setiap hari, setiap saat dengan bapaknya. Sehingga ketika seorang anak terus berkomunikasi sejak dia muda, sejak dia remaja, terus akhirnya dia mengerti apa rencana bapaknya di dalam kehidupan anaknya. Sampai si anak itu bisa tahu, oh, bapak saya sebetulnya menginginkan pasangan hidup saya yang seperti ini. Yang pasti sudah seiman. Iya dong? Iya. Itu pasti tahu. Kenapa bisa tahu? Karena terlalu intim hubungan antara si anak dengan bapak. Sehingga si anak itu harusnya mengerti. Nah, tadi pertanyaannya Gion, saya kadang-kadang tidak sama dengan pikiran bapak saya. Saya mau ke sana, bapak saya mau ke sini. Pertanyaan saya, hubungan dia sama bapaknya bagaimana? Ketika hubungan itu intim sekali, pasti lama-kelamaan mereka itu akan menjadi sekehendak. Demikian juga kita dengan Tuhan Yesus. Ketika terus kita melekat di dalam Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, kita akan mengerti apa rencanamu Tuhan. Apa rancanganmu Tuhan dalam hidupku. Bahkan kita sudah mengerti, puji Tuhan, saya lahir dari keluarga yang seperti ini. Saya bekerja di tempat yang seperti ini. Dan saya tahu apa rencana Tuhan. Kenapa saya bekerja di perusahaan PTA, bukan PTB. Kenapa? Karena kita terlalu dekat dengan Tuhan kita. Jadi kedekatan itu membuat kita sepikir dan sekehendak. Dan ini sebuah proses. Membutuhkan waktu, membutuhkan pergumulan. Turun naik. Ya, nah itu yang pertama tadi. Bagaimana supaya kita bisa tidak dikuasai oleh kekhawatiran? Fokuslah kepada kebutuhan dan bukan kepada keinginan. Yang kedua, kita baca di dalam Matius 6, masih dalam Matius 6, ayat 33. Coba Hazel tolong dibaca. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Banyak orang salah menafsir ayat ini. Ya, banyak gereja juga salah menafsir ayat ini. Banyak pengkhotbah di atas mimbar salah menafsir ayat ini. Ya. Mereka menekankan apa? Kata-kata setelah koma. Apa kata-katanya setelah koma? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah,
Banyak mimbar mengajarkan bahwa ayat itu lebih memfokuskan kepada apa yang akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Tetapi ayat itu sebetulnya mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Ada satu syarat yang harus kita lakukan supaya Tuhan menambahkan semuanya itu kepada kita. Ya, ada satu ini. Artinya apa? Fokusnya bukan lagi kepada apa yang ditambahkan, tetapi fokusnya adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, kata maka itu menyatakan akibat. Semua itu akan ditambahkan. Artinya apa? Kita nggak usah mikir, karena pasti akan berakibat. Semuanya akan ditambahkan kepada kita ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah itu gimana Pak yang dimaksud dengan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran? Jadi begini, yang dimaksud dengan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, marilah kita menundukkan seluruh pikiran kita kepada firman. Ya, tundukkan semua pikiran kita kepada firman. Tadi kekhawatiran ada di mana? Di pikiran. Di pikiran. Tundukkan semua kekhawatiran itu kepada firman, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika firman itu ada di dalam pikiran kita mungkin nggak kita khawatir? Enggak. Kenapa? Semua ada firman kok. Firman itu berkata, jangan kau khawatir, jangan kau khawatir, jangan kau takut. Aku beserta kamu. Tongkat dan gadaku akan memelihara engkau, akan melindungi engkau. Karena itu semua firman yang ada. Sehingga kita tidak khawatir lagi. Jadi bukan memfokuskan kepada janji Tuhan maka semua itu ditambahkan. Ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak khawatir? Bersandarlah pada pemeliharaan Tuhan. Ya. 1 Petrus 5 ayat 7. Tolong saudari baca. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan akan memelihara. Ayat 32b mengatakan, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia akan siapkan, dia akan sediakan. Bunga bakung aja didandanin. Melebihi Salomo. Burung-burung yang tidak menabur, diberi makan. Apalagi kita, ciptaannya yang paling mulia. Masa tidak mau dirawat? Masa tidak dipelihara oleh Allah? Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Dan dia selalu, ketika dia memiliki tujuan dalam hidup kita, dia akan memperlengkapi seluruh infrastruktur untuk memenuhi tujuannya di dalam hidup kita. Makanan pasti dikasih, minuman dikasih, ngapain kita khawatir? Itu semua dibutuhkan orang yang hal-hal nilainya sementara. Tetapi kita harus fokus kepada Kristus. Apa rencanamu Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya harus menjadi berkat? Bagaimana caranya saya menjadi berkat atau melebarkan kerajaanmu di muka bumi ini? Itu yang harus kita fokuskan. Itu yang disebut dengan mencari kebenaran. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan dipikirkan, Tuhan saya butuh ini, saya butuh ini. Enggak. Tuhan saya mau engkau pakailah aku, utuslah aku untuk menjadi alat di tanganmu. Nanti Tuhan akan memperlengkapi. Kalau perlu mobil, dikasih mobil. Perlu rumah, dikasih rumah. Untuk memenuhi tujuan Tuhan menggunakan kita untuk melebarkan kerajaannya. Jadi tidak usah khawatir. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah khawatir? Tentu tidak ada. Namun persoalannya bukan tidak khawatir, melainkan bagaimana hidup ini tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Kenapa ada orang yang putus asa? Kenapa banyak orang yang bunuh diri? Semua itu karena hidupnya sudah dikuasai oleh kekhawatiran. Putus asa, bunuh diri adalah salah satu tindakan yang muncul yang diakibatkan oleh kekhawatiran. Apakah kita bisa khawatir? Jawabannya adalah bisa. Tapi jangan sampai kekhawatiran tersebut mengekang dan menguasai hidup kita. Satu-satunya cara agar kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran
adalah dengan memfokuskan pikiran kita bukan pada masalah, melainkan pada Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, demikian pembahasan kita mengenai kekhawatiran, dan biarlah pemahaman kita semakin dalam dan iman kita dapat bertumbuh dalam kebenaran. Bagi seluruh pemirsa yang ingin bertanya mengenai topik hari ini, silahkan kirimkan pertanyaan saudara ke nomor yang tertera di layar kaca. Dan jika saudara terbeban dan ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV untuk menunjang pekabaran Injil di seluruh Indonesia, saudara dapat kirimkan ke rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia.